Halo, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Hari ini saya pakai baju dengan kain organik, nyaman banget ya, adem. Ini dari Zalmon Fabric. Mau tahu caranya? Anda bisa cek di link di bawah bagaimana cara Anda mendapatkan baju atau t-shirt dengan model dan corak seperti ini dan kain organik ya. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel YouTube saya, Anda bisa nonton dulu. Lalu Anda bisa subscribe dan jangan lupa Anda share ke teman-teman Anda. Karena sharing is caring ya. Dengan Anda sharingkan berarti Anda juga peduli kepada kesuksesan teman-teman dan keluarga Anda. Oke, hari ini saya akan membahas mengenai satu tips, yaitu bukan hanya satu tips, ada 6 tips bahkan bagaimana cara Anda menentukan harga jual Anda ke customer ya. Jadi ada 6 tips setidaknya bagaimana cara Anda menjual atau menentukan harga jual yang Anda bisa berikan kepada customer Anda. Oke. Tips yang pertama adalah tentunya Anda harus memperhitungkan yang namanya cost. Cost, saya sudah tahu cost. Yes, betul. Banyak dari kita para pengusaha, business owner ya, dan owner-owner yang saya coach juga sudah tahu. Costnya sekian coach untuk bisa menentukan harga jual sekian. Ya sudah, berarti kalau Anda sudah tahu costnya, berarti Anda sudah bisa set harga jualnya berapa. Idealnya harusnya 100% dari cost tersebut. Modalnya misalnya 500.000, berarti jualnya harusnya 1 juta. Ya, karena 500.000 100% ya 1 juta begitu kan, jadi naik 500.000 lagi berarti 1 juta. Nah, 100% tadi ya idealnya adalah 30%-nya adalah marketing budget, 20%-nya adalah net profit Anda, dan 50%-nya adalah biaya operational. Saya ulangi lagi, jadi misalnya modal Anda 500.000, Anda jualnya 1 juta, berarti marginnya 100%. Ya, nah 100% itu kalau Anda bagi, seharusnya 30%-nya adalah marketing budget, 20%-nya net profit Anda, dan 50%-nya adalah biaya operational. Jadi harusnya kalau bisa Anda cek di laporan keuangan Anda bisa tahu, oh biaya saya atau biaya Anda tuh berapa sih total dari margin tersebut. Bisa jadi lebih dari 50%. Berarti kalau lebih dari 50% artinya Anda terlalu boros di bisnis Anda. Biayanya terlalu besar. Atau marketing budgetnya malah kecil sekali. Nah, marketing budget itu kenapa penting? Karena kan harus ada promotion, harus ada branding, ya kan? Supaya customer semakin datang ke bisnis Anda. Ya, tapi Anda harus bijak juga. Harusnya budgetnya paling banyak 30%. Nah, makanya orang marketing sama orang akunting sering ada perbedaan pendapat ya. Karena orang akunting bilang kita harus cari profit lebih besar. Orang marketing bilang kita juga perlu budget ya. Nah, tapi balik lagi, marketing itu sebetulnya investasi, bukan cost. Kalau Anda bisa menghitung harga beli per customer baru berapa. Nah, di sini saya tidak akan bahas bagaimana cara menghitung marketing investmentnya, tapi di video-video sebelumnya saya sudah pernah bahas itu. Atau nanti kalau masih belum jelas, saya akan bahas di video selanjutnya, ya. Di video-video selanjutnya maksud saya gitu ya. Nah, itu pertama. Jadi paling penting adalah pikirkan cost-nya. Ya, tadi saya sudah sebutkan. Nah, cost ini biasanya banyak pemilik bisnis dan juga business owner itu lupa menghitung cost si pemiliknya. Artinya gini loh, maksudnya begini, ada salah satu atau ada beberapa business owner yang saya coach langsung, mereka tidak memperhitungkan cost-nya mereka, padahal mereka masih melakukan jasanya sendiri. Ada business owner yang barbershop, ada business owner yang guru gitu ya, ada business owner yang cleaning service. Nah, mereka tidak memperhitungkan cost dari yang waktu yang mereka luangkan, waktu yang mereka alokasikan, dan energinya tidak diperhitungkan di cost tersebut. Ya, jadi harganya sama aja ya, paling beda-beda sedikit. Nah, padahal yang paling mahal itu adalah kan sebetulnya adalah cost dan waktu dan energinya ownernya kan gitu ya. Itu yang paling mahal. Kenapa? Karena owner sendiri loh yang turun, owner sendiri yang melakukan jasanya, harusnya itu dihitung. Ya harusnya makanya harganya lebih tinggi kalau mau diservis oleh ownernya langsung turun. Karena itu melibatkan atau mengalokasikan waktunya dan energinya ownernya. Ya, ini banyak yang tidak diperhitungkan. Maka kalau Anda owner tapi Anda masih turun sendiri, is okay, walaupun masih Superman, nggak apa-apa. Ya wajar. Ya kenapa? Mungkin demi quality dan sebagainya, dan Anda sambil membentuk tim, is okay. Tapi ingat, Anda juga harus appreciate waktu Anda. Itu yang paling mahal. Maka harusnya cost atau harga jualnya lebih tinggi. Itu faktor pertama, ya. Nah, faktor kedua dalam menentukan harga jual adalah dengan spending size. Jadi Anda mesti lihat begini, spending size atau market size ya. Gini contohnya, misalnya Anda menentukan harganya berapa ya. Saya mau jualnya, contoh, misalnya saya jual harga, misalnya Anda punya bisnis properti. Contohnya Anda membuat Anda bisnis properti deh, contohnya begitu ya. Nah, di bisnis properti itu kan kita melihat banyak
bisnis-bisnis atau apartemen, Anda kalau main di apartemen ya, misalnya apartemen ataupun main di, ya terserah lah, atau primary house, atau landed house, atau gimana. Nah, Anda lihat, itu mereka atau Anda jualnya mau di harga berapa? Oh, mau di 2M coach, oh mau di 4M coach, oh mau di 5M coach. Ya boleh aja, terserah Anda. Harga jual ke konsumennya mau di 5M. Nah, tapi kalau kita lihat ya, cara mereka bayar, apakah cash keras atau cicilan dengan KPR? Ya, ada beberapa macam sih coach, bisa cash keras, bisa juga cicilan dengan KPR. Nah, tapi kebanyakan ya atau lebih besar presentasinya adalah yang cash keras atau yang KPR. Ya, yang KPR sih. Nah, kalau begitu, faktor kedua untuk menentukan harga jual adalah pikirkan berapa besar cicilan yang mereka harus bayar per bulan jika customer tersebut harus membayarnya secara cicilan ataupun lewat KPR. Jangan sampai memberatkan mereka. Misalnya cicilannya oke, kalau 5 tahun ataupun 10 tahun misalnya di 10 juta atau di 20 juta. Berarti basket size-nya atau spending size-nya di 20 juta. Ya, jadi kalau Anda punya pemikiran, Anda punya perhitungan bahwa yang namanya basket size-nya adalah 20 juta per bulan, berarti harga jualnya berapa? Ya, jadi Anda harus perhitungkan spending size-nya harganya berapa. Ya, pengalaman saya saat saya waktu itu membantu perusahaan distributor dan saya pegang salah satu brand ya coklat, pecahan uang 2000 itu baru di launch. Jadi orang-orang waktu itu kan pecahannya 1000 langsung ke 5000. Nah, pada saat itu pecahan 2000 belum ada. Nah, di saat itu mulai launch di tahun berapa saya lupa, 2008 2009 kalau nggak salah, pecahan 2000 mulai di launch. Nah, maka produk snack yang kita launch itu kita spending size-nya atau basket size-nya adalah di harga 2000. Ya, jadi kita ada beberapa kompetitor kita bermain masih di 1000, tapi kita pada saat itu jual produk kita dengan harganya 2000. Jadi customer memang beli produk tersebut dengan harga 2000, tapi kita tambah gramasinya. Kita buat persepsinya lebih besar ya, dan harganya cuma 2000 saja. Tinggal tambah 1000 tapi size-nya bisa 4 kali lebih besar daripada size yang 1000. Dan pada saat itu produknya laku banget luar biasa dan kita bisa berikan margin yang cukup lumayan buat toko yang jual. Nah, karena kita memperhitungkan wallet size tadi atau basket size atau spending size-nya. Jadi Anda penting juga memperhitungkan berapa besar spending size yang customer akan spend untuk bisnis Anda. Anda main rice bowl misalnya begitu kan. Banyak sekarang bisnis-bisnis kuliner mainnya rice bowl. Rice bowl-nya di harga berapa? Oh, di harga 45.000. Oh, di harga 35.000. Berarti basket size-nya di 35.000. Ya, itu penting. Penting banget pada saat Anda menentukan harga jual. Tadi ingat, setelah itu Anda tentukan cost, harusnya 100% dari modal Anda. Baru Anda bisa lebih ideal. Oke? Kalau nggak bisa gimana coach? Ya, cari tahu bagaimana supaya Anda bisa minimal 100% dari modal Anda. Ya, jangan lupa memperhitungkan cost Anda. Kalau Anda sendiri harus yang masih masak gitu loh. Anda sendiri harus yang masih membuat produknya. Ya, itu paling penting. Itu faktor kedua. Nah, faktor ketiga, Anda juga harus perhatikan quality. Ya, quality. Jadi pada saat Anda tentukan harga jual, quality dari produk Anda juga harus Anda hitung menjadi salah satu faktor indikator pada saat Anda menentukan harga jual. Quality itu bicara mengenai apa? Bicara mengenai bahan-bahan yang Anda pakai. Kalau Anda buat sebuah makanan ya, atau Anda buat apalah fashion segala macam, Anda bikin produk tersebut tuh ingredients-nya itu, bahan-bahannya itu gimana? Cukup mahal nggak? Cukup sulit didapat nggak? Dan sebagainya. Itu Anda harus pikirkan dari sisi quality. Termasuk juga kalau melibatkan orang-orang yang skillful untuk bisa membuat makanan itu atau membuat produk tersebut, itu juga harus dihitung. Karena skill itu juga mahal, ya, menjadi quality juga. Bisa jadi kalau produk tersebut dibuat oleh orang-orang yang tidak perlu harus skill, bisa jadi mungkin harganya ya relatif ya. Tetapi kalau Anda memerlukan orang-orang tertentu untuk membuat produk tersebut dengan skill yang cukup tinggi, ya harus diperhitungkan jadi quality. Maka pada saat Anda membuat satu produk atau memberikan harga jual untuk satu produk, Anda harusnya bisa melihat ini kualitasnya berapa, dan konsumen pun akan tahu, oh ini memang kualitasnya beda. Misalnya Anda di bidang perhiasan gitu kan, Anda harus melibatkan desainer-desainer yang lulusan-lulusan universitas-universitas terkenal, sehingga buat desainnya benar-benar spesifik dan benar-benar detail banget, precise banget, ya jelas harganya lebih tinggi ya, karena itu menyangkut quality ya. Nah, jadi poin keempat adalah direct competitor. Pada saat Anda menentukan harga jual, Anda juga harus memperhatikan kompetitor-kompetitor yang head to head langsung dengan Anda. Ya, head to head langsung. Jadi kalau mereka harganya tadi properti 1M, ya Anda juga lihat, oh berarti mereka semuanya 1M.
Jadi kalau Anda harganya 1,2 M, harusnya ada sesuatu yang customer bisa lihat, oh kenapa saya bayar lebih mahal nih untuk properti Anda? Oh mungkin ada sesuatu nilai tambah di mana produk kompetitor tidak miliki itu. Ya apa nilai tambahnya yang buat mereka juga memang, oh ini bener-bener nggak apa-apa deh, saya harus bayar lebih mahal tapi mungkin ada satu nilai tambah yang berbeda, misalnya begitu. Contohnya apa? Contohnya kalau di properti, misalnya harganya beda sedikit, orang lain atau kompetitor Anda direct harganya misalnya 1,5 M deh. Anda harganya 1,8, beda 300 juta misalnya begitu. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah Anda secara plafon lebih tinggi. Jadi masuk lebih nyaman. Terus apa lagi? Warna, terus parkirnya ya, secara warna itu mungkin masih relatif ya, tapi kalau kita lihat parkirnya, tempat parkirnya lebih nyaman. Jadi mobil tuh bisa secara parkir leluasa gitu loh, nggak sempit-sempit banget. Nah itu atau semacam itu deh ya. Terus dari sisi, bisa jadi dari sisi bentuk atau fungsi ruangan lebih berbeda. Dari sisi fasilitas ada yang beberapa yang ditambah, begitu ya. Nah mungkin di situ juga ada jogging tracknya, bisa jadi begitu. Nah jadi ada beberapa faktor yang bisa Anda pikirkan untuk bisa menentukan harga jual kenapa lebih tinggi daripada kompetitor Anda. Tapi Anda harusnya selalu melihat direct competitor. Karena kenapa direct competitor penting? Karena itu menentukan tadi spending size ya. Kalau kita beli satu produk deh, pastikan kita melihat beberapa produk lain yang harganya sama. Mirip-mirip lah begitu kan. Ya, kita beli apalah contoh produk apapun. Ya, pasti kita melihat kompetitor A, kompetitor B harganya berapa? Beli deterjen misalnya begitu, atau beli apalah macam-macam. Ya kalau kita beli tas wanita gitu kan pasti kita lihat, oh brand ini segini, brand ini segini, brand ini segini. Semua yang di range harganya 5 juta itu apa aja. Nah, tapi di brand tertentu kenapa ini harganya bisa 7 juta lebih? Oh, misalnya karena zipnya itu beda bahannya. Jadi pada saat di zip itu ringan tret kayak bener-bener nggak harus terak gitu kan. Misalnya contoh. Itu ternyata ada harganya begitu kan. Terus warna daripada itunya ya, zipnya itu warnanya beda. Jadi emasnya bukan emas seperti emas gimana, ada bedanya deh. Misalnya begitu. Terus desainnya juga lebih detail dan sebagainya mungkin. Jadi Anda memperhitungkan dari sisi itu pada saat Anda menentukan harga jual juga lihat dari kompetitor. Ya, kenapa harga obat tetes mata yang A lebih tinggi daripada yang lain? Selain daripada fungsinya mungkin sama-sama untuk mata merah. Gitu. Tapi kenapa ada harga yang lebih tinggi? Bisa jadi, oke, coach itu karena brandnya udah lama. Iya, brand bisa juga. Tapi bukan hanya itu. Coba lihat secara fungsionalnya, secara kemasannya dan sebagainya. Coba Anda lihat. Ada beberapa poin. Ya, saya juga lupa ingat. Tapi intinya adalah, poinnya adalah, coba Anda lihat. Makanya selalu kalau saya beli tetes mata, selalu belinya merek itu. Karena ada sesuatu hal di situ yang saya rasa itu kayaknya nggak apa-apa deh, saya bayar lebih mahal. Ya, saya tidak perlu sebutkan, tapi Anda coba research aja sendiri obat tetes mata. Oke, kenapa harganya satu lebih tinggi daripada yang lain? Selain dari brand, ya. Nah, balik ke nomor 5. Nomor 5 adalah tentang indirect competitor. Jadi balik lagi kalau kita ngomongin tentang properti, ya direct competitornya jelas tadi sama-sama properti, sama-sama apartemen, sama-sama landed house mungkin begitu ya. Tetapi kalau kita bicara mengenai indirect competitor, berarti adalah kalau properti itu adalah investment, ya kan kita invest di properti, invest di saham juga mungkin kan gitu. Berarti sama-sama instrumen yang investasi. Betul ya? Investasi kan bisa di properti, bisa di bisnis, bisa di saham begitu kan. Nah, orang akan melihat kalau saya investasi di properti, itu returnnya gimana? Kalau saya investasi di bisnis, returnnya bagaimana? Kalau saya investasi di saham, returnnya bagaimana? Nah, kalau Anda bisa, misalnya Anda jualnya properti, ya Anda bisa menentukan harga jual, misalnya sekian, oke? Lalu investasinya segini nih, misalnya harus down payment-nya sekian, karena kan investasi biasanya di awal begitu ya. Kita tidak bicara cicilannya, tapi di awalnya nih. Kalau invest di saham sekian, kalau invest di bisnis sekian modalnya. Misalnya saya beli franchise deh, satu franchise harganya misalnya 500 juta. Nah, daripada saya beli 500 juta franchise, ya, apakah saya mendingan beli properti aja? Misalnya begitu, sama-sama investasinya 500 juta, tapi bagaimana saya bisa lebih untung misalnya kalau Anda jual properti secara long term-nya dan sebagainya, misalnya begitu kan. Ya namanya bisnis, hanya kalau Anda jual properti. Wah, karena kalau bisnis kan naik turun ya, kita tidak bisa ada kepastian. Tapi kalau properti bisa naik terus, tergantung lokasinya juga memang. Tapi properti kami sudah milih dengan lokasi yang prime, 5 menit ke sana, 5 menit ke sini, 5 menit ke sana dan sebagainya, sudah memperhatikan feng shui, ini itu dan sebagainya, sehingga secara investasi sebetulnya adalah lebih untung, misalnya begitu. Ya, dan Anda tentukan harga jualnya, lihat juga dari sisi kompetitor yang mereka juga
minta supaya untuk memberi customer diminta untuk bisa spend atau invest senilai 500 juta. Jadi dengan spending size yang sama ya 500 juta, tapi Anda bisa memberikan nilai yang lebih. Ya, itu dari sisi indirect competitor. Nah, tapi di sini saya tidak hanya bicara mengenai bisnis properti ya. Di bisnis apapun Anda juga harus melihat indirect competitor. Jangan cuma di bisnis properti aja, tapi di bisnis Anda pun apapun, Anda di bidang skincare. Ya, di bidang skincare kira-kira indirect competitornya apa? Ya, di bidang skincare banyak kan? Ya, ada produk-produk lain yang mungkin spend, misalnya contoh deh, ya, customer datang ke skincare. Mereka harus skincare Anda, misalnya beli produk skincare Anda. Nah, mereka rata-rata spendingnya berapa? Datang ke produk Anda atau beli produk Anda. Spendingnya berapa? Per satu kali transaksi. Oh, bisa jadi 500.000, bisa jadi 1 juta. Ya, nah pertanyaannya adalah, mereka berarti punya uang, punya budget sebulan 1 juta misalnya untuk spend di perawatan. Ya, perawatannya kulit lah kali ini karena skincare. Nah, tapi bisa juga mereka perawatan di yang lain kan? Ya, bisa perawatan di yang lain karena mereka punya budget 1 juta. Nah, itulah yang dimaksud dengan indirect competitor. Ya, jadi bisa jadi mungkin bukan head to head dengan skincare lain, tapi dengan produk lain yang ternyata harus menggunakan budget tersebut 1 juta itu untuk melakukan perawatan lain. Karena namanya customer atau kita lihat perilakunya who atau target market kan beda-beda. Mereka senangnya perawatan apa? Bisa jadi mungkin mereka daripada spending di skincare, mereka di olahraga misalnya gitu. Di yang lain-lain yang untuk olahraga misalnya begitu ya, untuk spending di misalnya beli baju olahraga, sepatu olahraga dan sebagainya. Sama-sama. Berarti bisa jadi baju-baju olahraga, sepatu olahraga menjadi indirect competitor Anda di produk skincare. Oh, Anda harus tahu juga pada saat Anda tentukan harga jual. Ya. Nah, terus yang terakhir tipsnya adalah begini. Anda juga harus memperhatikan yang namanya resiko. Ya, pada saat kita menentukan harga jual, tentunya Anda juga harus menentukan yang namanya resiko. Maksudnya resiko begini. Jadi contoh, misalnya Anda tadi ya, kalau kita jual, ini kita dari awal kita ngomongnya properti. Ya udah deh, tanggung properti. Berarti kalau kita bicara properti, ya, Anda minta customer Anda untuk invest sekian, misalnya di awal, di DP 30% atau berapa, 20%, 30%. Nah, berarti kan customer sudah invest nih di perusahaan Anda atau di bisnis Anda. Ya, resikonya apa? Resiko kegagalannya atau resiko mereka kalau sampai ada kerugian ataupun ada satu masalah, itu gimana resikonya? Ya, kalau misalnya sampai misalnya nih mereka sudah invest properti ya sekian masuk uang dan sebagainya, malah mungkin Anda menerima uang upfront di depan ya, tapi ternyata kondisinya misalnya properti tersebut tidak jadi dibangun, itu gimana? Ya, konsekuensi buat si pembeli atau calon customer ya, itu atau untuk customernya bagaimana resikonya? Apakah itu bisa ada konsekuensi uangnya dibalikan atau gimana? Atau mungkin developernya beli balik ya dan sebagainya, buyback begitu, atau apa? Resiko-resiko tersebut harus coba dipikirkan. Kalau terjadi sesuatu dengan properti tersebut, apa yang bisa Anda lakukan untuk konsumen ini? Ya, misalnya kalau Anda invest di properti kami ya, ini resiko misalnya dari sisi produk tersebut pasti 100% akan kami bangun. Kalaupun sampai terjadi misalnya gimana, kita akan kembalikan DP Anda plus ada returnnya, misalnya begitu. Makanya harga kita sekian, bisa jadi begitu. Ya, atau pokoknya produk atau investasi ini, Anda beli ini, Anda sudah termasuk dengan insurance-nya. Berarti kalau ada terjadi apapun dengan properti ini, Anda akan diganti full dan Anda tidak perlu khawatir uang Anda akan hilang. Misalnya seperti itu. Makanya harga kami segini. Kalau ini tanpa insurance, dengan ini dengan ada insurance, makanya harganya lebih tinggi. Misalnya begitu. Ya, jadi Anda juga harus berpikir mengenai resiko apa yang customer juga mereka harus terima kalau mereka atau customer beli dari Anda. Nah, ini penting, ya. Nah, jadi saya ulangi, ada 6 tips ya untuk bisa Anda menentukan harga jual pada saat Anda jual ke customer. Pertama, Anda pikirkan dari sisi cost. Ya, marginnya harusnya idealnya 100% dari modal yang Anda punya ya. Dan jangan lupa perhatikan cost Anda kalau memang Anda harus melakukan sendiri jasanya. Itu nomor pertama. Nomor kedua, spending size atau basket size. Harus lihat basket size-nya customer-nya di berapa, di rupiah berapa ya, atau di dolar berapa deh kalau Anda jualnya dolar. Boleh begitu ya. Ketiga, quality. Paling penting indikatornya quality ya. Keempat, direct competitor. Kelima, indirect competitor. Keenam, resiko. Ya, nah, jadi semoga tips saya bisa membantu Anda, khususnya para pengusaha, para pemilik bisnis, sebelum Anda menentukan harga jual. Ya, karena paling penting kalau Anda sudah menentukan harga jual,
ya, dan harusnya itu strategis banget ya. Anda sudah memperhitungkan semuanya dari 6 tips tadi. Saya rasa mungkin ada beberapa tips lain yang juga bisa mempengaruhi harga jual, tapi minimal ini dari saya dan berdasarkan dari pengalaman saya, ini adalah faktor-faktor yang lebih efektif untuk Anda menentukan harga jual dengan lebih baik lagi. Semoga bisa sukses untuk Anda dan selalu semangat, tetap positif, stay healthy, dan salam pengusaha.